Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, wal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan jenis-jenis syirik kecil. Ya, jenis-jenis syirik kecil. Di antaranya adalah riya. Demikian juga bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk-bentuk kesyirikan dan dia adalah syirik kecil. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, at-tawassulu wa talabus syafa'ah. Tawassul dan meminta syafaat. Ya, tawassul dan meminta syafaat. Kata beliau hafizahullahu taala, bimadza natawassalu ilallah, dengan apa kita bertawassul kepada Allah. Ya, tawassul artinya menjadikan atau mengambil perantara. Ya, mengambil perantara. Ya, bimadza natawassalu ilallah, bagaimana kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawabannya, at-tawassulu minhu jaizun wa mamnu'. Tawassul itu ada dua. Ada yang jaiz, boleh, dan ada yang mamnu', yang terlarang. Ya. Tawassul mengambil perantara itu ada dua. Ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Yang dilarang pun nanti terbagi dua. Ya. Ada yang termasuk kesyirikan dan ada yang termasuk bid'ah. Iya. Kemudian kata beliau membahas yang pertama, tawassul yang dibolehkan. Ya. At-tawassul jaizu wal matlubu huwa at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi wal amalis salih. Tawassul yang dibolehkan, yang dituntut adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, serta bertawassul dengan amalan saleh. Ini dua jenis tawassul yang dibolehkan, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Pertama, bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Iya. Jadi misalnya seorang bertawassul ketika dia berdoa, dia menggunakan nama Allah. Ya. Dia katakan, ya Razzaq
urzuqni. Wahai yang memberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Ya Rahman, irhamni. Wahai yang merahmati, rahmati aku. Ini tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tawassul yang seperti ini disyariatkan. Ya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ya. Fad'uuhu biha. Ya, ini di surah Al-A'raf ayat 180. Karena itu di antara makna ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'a illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Di antara makna ya, siapa yang menghitungnya itu bukan hanya sekadar menghafalkan. Ya. Tapi yang pertama dia hafalkan, yang kedua dia pahami maknanya, dan yang ketiga dia gunakan untuk bertawassul. Ya. Dia gunakan untuk bertawassul. Jadi bukan hanya sekadar ya dihafal. Ya, apalagi misalnya hanya sekadar dinyanyi-nyanyikan. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara maknanya adalah dia gunakan untuk ya berdoa. Sebagaimana dalam ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Ya. Carilah wasilah kepada Allah. Ini di surah ya Al-Maidah ayat 35. Apa yang dimaksud dengan mencari wasilah? Mananya ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Ya. Maksudnya adalah lakukan pendekatan diri kepada Allah dengan ketaatan dan melakukan amalan saleh yang diridhai. Ini makna wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi bukan ya pergi ke orang mati kemudian mencari wasilah di sana. Jadi yang dimaksud dengan al-wasilah di sini adalah melakukan amalan saleh. Ya, dzakarahu Ibnu Katsir naqlan an Qatadah. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau menukil dari Qatadah bahwasanya makna al-wasilah adalah taqarrabu ilaihi, mendekatlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Bi ta'ati, dengan melakukan ketaatan. Wal amali bima yurdi, dan melakukan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa lak. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Dan aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau namai untuk dirimu. Ya. Dengan seluruh nama yang engkau namai untuk dirimu. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada
99. Ya, tidak terbatas pada 99. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan itu potongannya tadi. Ya, kelengkapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qala 'abdun qat idza asabahu hammun wa hazan." Tidaklah seorang itu berkata atau berdoa ketika dia tertimpa kegundah-gulanaan, tertimpa gundah gulana atau tertimpa kesedihan, lalu dia berdoa, "Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi." Ini doa yang sangat agung jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu tertimpa kesedihan atau gundah gulana lalu dia berdoa, "Allahumma inni abduk." Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Wa banu abdik, anak dari hamba laki-lakimu, itu cucu Nabi Adam. Wa banu amatik, dan anak dari hamba perempuanmu. Kita semua dari Hawa. Ya. Lalu dikatakan, ya, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Nasiyati biyadik. Madin fiya hukmuk. Ya, telah berlaku kepadaku hukummu. Ya. Adlun fiya qada'uk, sangat adil ketetapanmu untukku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau namakan untuk dirimu. Ya, yang nama apa? Ya, saya minta kepadamu dengan seluruh nama-nama yang kau miliki. Ya, samaita bihi nafsak, yang kau namakan untuk dirimu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, yaitu para nabi dan rasul. Ya. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Ini menunjukkan, ini dalil menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas pada 99. Tapi ada nama yang kita tidak ketahui. Ya, ada nama Allah yang kita tidak ketahui. Ya, lalu dikatakan, "Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi." Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu penyejuk hatiku. Wa nura sadri, jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya di dalam dadaku. Wa jalaa'a huzni, ya, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan juga penghilang, ya, kegundah gulanaanku. Nah, kata Nabi SAW, iya, tidaklah seorang itu tertimpa hal tersebut lalu dia baca doa ini, illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa abadalahu makana khairihi huznihi faraha. Tidaklah dia ucapkan kalimat tersebut atau doa tersebut kecuali Allah akan hilangkan, ya, gundah gulananya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti tempat kesedihannya itu dengan kegembiraan.
Ya, subhanallah, doa yang sangat agung ketika seorang bersedih. Ya, kita baca doa tersebut. Nah, jadi syahidnya di sini adalah as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku minta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Nah, berarti bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lis-sahabati alladhi sa'alahu murafaqatahul jannah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang memintanya agar sahabat ini bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya. Yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab. Ini salah satu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau biasa mengambilkan tempat ya atau air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika setelah Rabi'ah menyiapkan ya air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi meminta ya kepada Rabi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal, mintalah. Apa yang kau minta?" Ya, ya mungkin kalau kita ya mungkin minta dunia, ya saya minta uang atau minta onta, ya minta harta, ya. Ini Nabi SAW menyuruh, ya sal, mintalah. Maka mendengarkan, ya dan melihat kesempatan ini, peluang ini, Rabi'ah langsung mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu supaya saya bisa menemanimu di surga. Ya. Langsung beliau meminta hal itu. Maka Nabi SAW bersabda, "Aw ghaira dzalik," mungkin ada yang selain itu. Kata sahabat ini, "Huwa dzak," itu saja, tidak ada yang lain. Ya, itu saja. Maka Nabi SAW bersabda, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Ya. Bantulah aku terhadap dirimu untuk banyak sujud. Ya. Perbanyak sujud maksudnya apa? Ay as-salat. Maksudnya perbanyak salat. Wa hiya minal amalis salih. Dan itu ya. Dan itu termasuk amalan saleh. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang boleh bertawassul dengan amalan saleh. Wa yajuzu tawassulu bihibbina wa hibbillahi war rasuli wal awliya. Dan boleh bertawassul dengan amalan yang kita cintai. Ya. Demikian juga amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul dan para wali Allah, maksudnya amalan saleh. Ya. Wa ka qissati ashabil gharil ladzina tawassalu bi a'malihim as-salihati fa farajallahu anhum. Dan sebagaimana kisah ya orang yang terjebak di dalam gua, maka mereka bertawassul dengan amalan saleh yang mereka lakukan, ya, maka fafarrajallahu anhum, Allah membukakan mereka, Allah membukakan untuk mereka. Nah, ini dua jenis tawassul yang disebutkan oleh penulis yang dibolehkan. Pertama, tawassul mengambil perantara dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawassul mengambil perantara dengan amalan saleh. Jadi boleh seorang itu berdoa dengan menyebutkan amalan saleh yang pernah dia lakukan. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan atau kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Ada yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ada yang meninggalkan yang haram, ada yang ya memberi upah kepada karyawannya.
ya, dia kembangkan upahnya, kemudian setelah itu datang karyawannya minta, dikasih semua. Ya, dikasih semua. Mereka gunakan amalan itu. Mereka sebut, ya Allah, kalau memang itu amalanku ikhlas karena Engkau, maka bukalah batu ini, geserlah batu ini. Ya, ternyata dikabulkan. Jadi misalnya ada yang pernah melakukan amalan yang dia anggap itu paling ikhlas, boleh dia sebut, ya Allah, kalau memang itu salatku, ya, yang paling ikhlas, ya, dia sebut, kemudian dia minta kepada Allah apa yang dia minta dari, ya, yang diinginkan. Ini dua jenis tawassul. Ya, ada tawassul yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, tidak disebutkan di sini. Tawassul yang ketiga yaitu tawassul dengan orang yang masih hidup. Ya, mengambil perantara dengan orang yang masih hidup. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap pamannya Nabi SAW, yaitu Abbas, ketika terjadi musim kemarau, ya, lama tidak turun hujan, maka Umar bin Khattab waktu itu yang menjadi khalifah, ya, beliau datang kepada Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Allah, ya, dulu kami bertawassul kepada nabimu, maksudnya waktu Nabi SAW hidup, ya, sekarang saya bertawassul dengan paman nabimu. Ya, ini tawassul yang dibolehkan, ya. Jadi misalnya kita mau, ya, minta didoakan, boleh minta didoakan kepada orang yang hidup, ya. Ada kiai, ada ustadz, ada orang saleh yang kita lihat, ya, kemudian mungkin ada mau bikin acara, ya, bisa katakan, Ustadz mohon didoakan, saya mau bikin acara, saya mau menikah, mudah-mudahan dilancarkan, boleh, ya, kalau orang itu masih hidup dan hadir, ya. Tapi kalau tidak hadir atau sudah meninggal, ini tidak boleh, ini haram, syirik, ya. Datang kepada, ya, satu tempat, apakah itu kuburan atau yang lainnya, ya, lalu dia bilang, ya fulan, ya syekh fulan, ya, tunaikan hajat saya, ini syirik. Karena itu jenis yang kedua dari tawassul, ya, yaitu at-tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang, ya. Wa huwa du'aul amwat, yaitu berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Wa talabul hajati minhum, dan meminta hajat-hajat dari mereka. Kama huwa waqi'ul yaum, ya, sebagaimana ini yang banyak terjadi di masa sekarang. Wa huwa syirkun akbar, dan ini termasuk syirik besar, ya, termasuk syirik besar. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di surah Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah, jangan minta kepada selain Allah apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, apabila engkau melakukan hal tersebut, fa innaka minadh dhalimin, maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ai minal musyrikin, maksudnya engkau termasuk orang yang melakukan kesyirikan, termasuk, ya, orang-orang musyrik. Maka ini tawassul yang kedua yang tidak tawassul yang kedua yaitu tawassul yang tidak dibolehkan. Dan ini ada dua. Pertama, tawassul yang mengandung kesyirikan, ya, tawassul syirik, yaitu berdoa kepada orang yang sudah meninggal, minta hajat kepada mereka, ini tawassul syirik. Dan yang kedua ada tawassul bid'ah, ya. Apa itu?
Kata beliau, amma tawassulu bijahi Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka qaulika ya Rabbi bijahi Muhammadin ishfini. Adapun bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya engkau mengatakan, ya Rabb, ya Allah, bijahi Muhammadin, dengan kedudukan nabimu, dengan kedudukan Nabi Muhammad, ishfini, ya, sembuhkan saya. Ini tawassul bid'ah. Ya, dia bertawassul dengan kedudukan seseorang. Ya, misalnya dia sebutkan dengan kedudukan wali fulan, ya Allah sembuhkan saya. Ini tidak boleh. Ya, yang seharusnya dia katakan langsung saja, ya Allah sembuhkan saya. Ya, tidak perlu menyebutkan kedudukan si fulan, fulan ini dan seterusnya. Termasuk tidak boleh menyebutkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha bid'atun, maka ini adalah bid'ah. Li'anna sahabata lam yaf'aluh, karena para sahabat tidak ada yang melakukannya. Wali anna Umar tawassala bil Abbasi hayyan bidu'aihi, dan Umar bin Khattab itu bertawassul kepada Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang saat itu masih hidup, beliau bertawassul dengan doa Abbas. Walam yatawassal bir rasuli ba'da mautih, dan Umar bin Khattab tidak bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Ya. Wa hadha tawassulu qad yuaddi lisyirik, dan tawassul yang seperti ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa dzalika idza taqada anna Allah muhtajun liwasitati basharin. Ya. Kapan itu bisa mengandung kesyirikan, mengantarkan kepada kesyirikan? Itu apabila orang yang bertawassul tersebut meyakini bahwasanya Allah membutuhkan perantara dari manusia. Ya, kal amir wal hakim, misalnya dia butuh perantara dari pemimpin atau hakim. Ya, li'annahu shibhul khaliq bil makhluk, karena itu mirip, ya, menyerupakan antara pencipta yaitu Allah dengan makhluk. Ya, menyerupakan pencipta dengan makhluk. Ya, jadi misalnya kalau mau ketemu dengan pemimpin, ya, penguasa, kita tidak bisa langsung, kita harus melalui, ya, misalnya pengawalnya atau asistennya. Ya, bertemu dengan hakim, tidak bisa langsung ketemu, tapi melalui, ya. Maka demikian juga misalnya kalau ada orang yang berkeyakinan bahwasanya kita ini banyak dosa, dengan keyakinan seperti itu banyak dosa, akhirnya apa? Dia bilang, wah, kita tidak bisa langsung berdoa kepada Allah, banyak dosa kita. Maka kita datang, ya, atau datang kepada wali fulan, padahal dia sudah meninggal. Maka ini tidak boleh. Ini adalah kesyirikan atau hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, kecuali kalau orang itu masih hidup, kita minta didoakan boleh. Dia berdoa langsung kepada Allah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Tidak dikatakan kul, ya, tapi langsung fa inni qarib. Ya, dan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya seorang itu ketika dia berdoa, langsung dia berdoa kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa.
Ya, apabila dia berdoa. Jadi kalau seorang itu berdoa, ya dia berdoa langsung kepada Allah. Ya, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia doakan dirinya, dia doakan orang lain, ya, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara-perantara. Nah, kata beliau, wali ma'rifatil mazidi min at-tafasili wa adillati hadzal mawdu' yuraji risalah at-tawassul wa ahkamuhu wa anwa'uhu li Syekh Al-Albani. Kata beliau, untuk mengetahui ya penjelasan tambahan lebih rinci dan dalil-dalilnya tentang masalah ini, silahkan merujuk pada risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani dengan judul At-Tawassulu wa Ahkamuhu wa Anwa'uhu. Nah, ini ada buku, ada kitab ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, judulnya At-Tawassulu wa Ahkamuhu wa Anwa'uhu. Tawassul, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya. Ini kitab yang sangat bagus. Ya, kitab yang sangat bagus. Nah, maka kesimpulannya tentang tawassul ini, tawassul ada dua. Yang pertama, tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan atau yang dibolehkan. Dan itu ada tiga. Pertama, tawassul untuk mengambil perantara dengan nama-nama Allah, ya, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh. Dengan amalan saleh. Dan yang ketiga, bertawassul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Ya, bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Ini jenis tawassul yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, ya, tawassul yang dilarang. Dan ini terbagi dua. Ya, tawassul yang dilarang. Pertama, tawassul dengan tawassul syirik. Tawassul syirik. Ya. Seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal, menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara, maka ini tawassul syirik. Ya. Atau orang yang tidak hadir. Ya, orang yang gaib. Ya. Dan yang kedua, tawassul yang dilarang adalah tawassul bid'ah. Ya, tawassul bid'ah. Nah, itulah tawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ya tawassul yang bid'ah, ya, atau tawassul dengan kedudukan orang saleh. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, hal yahtaju ad-du'a liwasitati basyarin, apakah butuh ketika berdoa kita mengambil perantara kepada seseorang, ya. Jadi apakah doa itu butuh perantara? Ya. Jawaban beliau, la yahtajud du'a'u liwasitati basyarin liqaulihi ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Kata beliau, tidak butuh. Doa itu tidak butuh perantara seorang. Tidak butuh perantara seorang. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, maka sungguhnya aku dekat. Iya. Di surah Al-Baqarah ayat 186. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau diperhatikan ayat tersebut, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan seterusnya. Itu ayat terletak di antara hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Ayat sebelumnya seputar puasa Ramadan, ya, ayat setelahnya juga seputar hukum-hukum puasa Ramadan. Jadi diapit oleh, ya, ayat-ayat terkait dengan Ramadan. Ya, apa hikmahnya? Kata para ulama, itu menunjukkan betapa, ya, pentingnya doa di bulan Ramadan. Ya, dan doa di bulan Ramadan itu adalah doa yang sangat agung, sangat besar kemungkinan dikabulkan. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam ayat ini katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa, ya, orang yang berdoa kepadaku. Orang yang berdoa kepadaku. Jadi kalau seorang itu berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Ya, Allah akan kabulkan doanya. Ya. Dan di sini, ya, tidak disebutkan perantara, menunjukkan, ya, langsung seorang itu berdoa. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi ilmihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kalian berdoa kepada yang Maha mendengar, yang Maha dekat, wa huwa ma'akum, dan senantiasa bersama dengan kalian. Apa maksudnya? Beliau tafsirkan di sini, ai bi ilmihi. Allah itu Maha dekat dengan ilmunya. Ya, bukan berarti Allah menyatu, ya, dengan hambanya atau hamba yang menyatu dengan Allah. Ya, tidak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, ya, itu maksudnya, ya, Allah mengetahui. Nah, bersama dengan kalian maksudnya Allah mengetahui. Nah, kemudian kata beliau, hal yajuzu talabud du'a'i minal ahya, bolehkah seorang itu minta doa kepada orang yang masih hidup? Nah, ini yang kita sebutkan tadi, tawassul, ya, kepada orang yang hidup. Apakah boleh? Jawabannya, yajuzu talabud du'a'i minal ahya lal amwat. Boleh seorang itu meminta doa kepada orang yang masih hidup, tapi bukan kepada orang mati. Ya. Jadi orang yang masih hidup boleh. Ya, kepada teman, ya, kita katakan, ya, minta didoakan supaya urusan saya ini dimudahkan. Boleh. Ya. Doakan, yassarallahu umurakum. Semoga Allah memudahkan urusan, ya. Atau sahhalallahu umurakum, ya, sama. Nah, atau doa Allahumma yassir, ya. Nah, ini boleh. Qala ta'ala yukhatibur rasula hayyan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini diantara dalilnya yang menunjukkan boleh seorang itu minta didoakan, ya, dari orang yang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, ya, yang ketika itu masih hidup, ya, kata Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu, walil mu'minin, dan juga kepada orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan juga, ya, yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Nah, berarti dikatakan wastaghfir li dzambik, mintalah ampunan terhadap dosamu, walil mu'minin, dan juga mintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minat, dan juga kalangan perempuan,
orang yang beriman. Berarti boleh mendoakan orang lain. Ya, boleh mendoakan orang lain. Ini di surah Muhammad ya, ayat yang ke-19. Jadi kalau ada yang tanya, mana dalilnya tentang boleh mendoakan orang? Ya. Atau minta didoakan ya kepada orang lain. Ya, dalilnya di surah ya Muhammad ayat 19. Ya, surah Muhammad ayat 19. Nabi SAW diperintah oleh Allah, wastaghfir li dzambik, mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu, walil mu'minin, ya, dan juga orang-orang yang beriman, laki-laki, wal mu'minat, dan perempuan. Nah, wa fil hadithi as-sahih alladhi rawahu at-Tirmidzi, dan juga di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna rajulan darirul basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah ay yu'afiyani. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya laki-laki ini ya matanya rabun, darir, rabun. Ya, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, ud'ullaha ayyu'afiyani, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Iya, dan Nabi tidak menolaknya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita minta didoakan selama orang itu masih hidup. Ini tawassul yang masyru', tawassul yang dibolehkan. Ya, tawassul yang dibolehkan. Adapun tawassul ya kepada orang mati atau orang yang gaib, orang yang tidak ada, maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Nah, kemudian kata beliau, ma hiya wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah bentuk perantaraan Rasulullah SAW? Ya, maksudnya Rasulullah dijadikan sebagai perantara. Apa maksudnya? Ya, wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ia at-tabligh. Nabi SAW sebagai perantara itu maksudnya beliau perantara di dalam menyampaikan dakwah. Nah, itu maksudnya. Ya, Nabi kita SAW sebagai perantara. Ya, bukan berarti bahwasanya kita berdoa kepada beliau, beliau yang menyampaikan kepada Allah, atau kita minta kepada beliau, beliau yang menyampaikan kepada Allah padahal beliau sudah meninggal. Tidak. Bukan itu yang dimaksud dengan ya perantara dengan Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud beliau adalah penyampai. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Ya, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Ya, jawaban liqaulis sahabat, sebagai jawaban ya ucapan para sahabat, nashhadu annaka qad ballaghta, kami persaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan wahai Rasulullah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Ini makna dari ya perantara Rasul, yaitu beliau sebagai perantara di dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan tawassul. Ya, bahwasanya tawassul itu adalah mengambil perantara. Ya. Dan tawassul ada dua. Ada yang dibolehkan, ya, ada yang dilarang. Yang dibolehkan ada 3. Ya. Tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tawassul dengan amalan saleh. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang masih hidup. Ya, maka boleh minta didoakan.
dari orang yang hidup. Yang kedua, tawassul yang dilarang, dan ini ada dua, yaitu tawassul syirik, dan yang kedua tawassul bid'ah. Ya, tawassul bid'ah. Dengan ini selesai tentang masalah tawassul. Insyaallah taala pembahasan selanjutnya tentang masalah syafaat. Ya, ini agak panjang juga, ya, karena mungkin nanti ada tambahan-tambahan terkait dengan pembahasan ini, jenis-jenis syafaat, ya, dan definisi syafaat. Insyaallah kita akan kaji di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, disilakan.